Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina dari Sekolah STIT Insan Kamil. Akan menceritakan legenda Batu Menangis dari buku Batu Menangis yang ditulis oleh Lilis Hu. Begini ceritanya. Di sebuah desa di Kalimantan Barat, hiduplah seorang ibu. Dia mempunyai gadis yang sangat cantik. Tetapi ayah gadis itu sudah meninggal saat si gadis masih bayi. Sehingga ibunya harus banting tulang sendirian. Ibunya adalah seorang buruh. Pekerjaan ibunya hanya di peternakan dan di pertanian. Tentu saja gajinya sangat sedikit. Tetapi si gadis memiliki sifat yang boros, manja, dan tidak sesuai dengan keadaan keluarganya. Tetapi ibunya tetap sabar karena itu adalah anak satu-satunya dan anak yang paling disayang. Semakin hari, semakin meningkat kemauan si gadis. Tapi ibunya tetap memberi apa yang dia mau. Sampai suatu hari, ibunya ingin meminta anaknya membantu mengurus sapi-sapi. Si ibu bilang, "Nak, bolehkah kau membantu ibu mengurus sapi-sapi ini? Sebentar aja, ibu sudah kelelahan." Nak, kata si ibu. Si gadis pun berkata, "Apa sih? Aku gak mau mengurus sapi-sapi itu. Nanti kalau tanganku dan kukuku kotor lagi gimana? Ini kan baru dibersihkan. Gak mau ibu aja," kata si gadis itu. Si ibu pun kecewa dengan jawaban si gadis, tetapi si ibu tetap sabar. Sampai suatu hari si gadis kehabisan bedaknya. Dia pun ingin membeli yang baru. Si gadis bilang, "Ibu, bisakah kau membelikan bedak yang baru untukku? Bedakku sudah habis," kata si gadis. Si ibu pun berkata, "Ya nak, boleh, ayo kita ke pasar," kata si ibu. Lalu saat di pasar si gadis bilang, Ibu berjalan di belakangku saja. Aku malu dengan pakaian ibu yang jelek." Si ibu pun mengiyakannya sambil sakit hati. Saat mereka melewati toko penjual beras, ada seorang laki-laki yang berkata, "Hei gadis cantik, mau kemana? Sendirian aja. Apakah yang di belakangmu itu ibumu?" kata si laki-laki itu. Si gadis pun menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku. Dia hanya pembantuku saja," jawab si gadis. Si ibu yang mendengar dari belakang pun merasa sakit hati, tetapi dia tetap sabar. Karena perjalanan ke pasar sangat panjang, banyak laki-laki yang menanyakan hal yang sama. Dan si gadis pun berkata hal yang sama juga. Saat laki-laki yang terakhir, si gadis berkata, "Enak saja, dia bukan ibuku sudah meninggal. Dia hanya pembantuku, andai ibuku masih hidup," kata si gadis. Si ibu yang sudah tidak kuat meminta keadilan kepada Tuhan. Si ibu pun berkata, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi. Tolong beri hamba keadilan. Tolong hukum anak hamba," kata si ibu sambil menangis. Tiba-tiba ada suara yang menggelegar dan petir pun menyambar. Lalu datang hujan yang sangat deras. Hingga lama-kelamaan kaki si gadis terendam. Dan tiba-tiba perlahan-lahan kaki si gadis berubah menjadi batu. Saat sudah setengah badan, si gadis pun mengingat apa saja perlakuannya selama ini kepada ibunya. Dia pun meminta maaf kepada ibunya. Si gadis pun berkata, "Ibu, tolong maafkan aku atas perlakuanku yang selama ini kepada ibu. Aku berjanji akan menjadi anak yang lebih baik lagi." Tapi itu sudah terlambat. Semua badan si gadis sudah menjadi batu. Si ibunya pun memeluk patung si gadis. Saat dia memeluk patung si gadis, keluar air mata dari mata si gadis. Dan itulah yang disebut legenda
batu menangis. Pesan moralnya adalah jangan boros, harus membantu ibu. Jangan durhaka kepada ibu, karena ibu yang merawat kita dari bayi sampai dewasa. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.